Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Muhammad Hazlan Syah, calon guru penggerak angkatan 6 Provinsi Kepulauan Riau. Memancing sepat pergi bekiau, naik perahu sampan laya. Selamat hari jadi Kepulauan Riau, semoga maju rakyatnya sejahtera. Buah alpukat di dalam raga, nasi kerak dimakan ayam. Semangat untuk kita semua, calon guru penggerak angkatan 6. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan demonstrasi kontekstual nilai-nilai dan peran guru penggerak yang sudah dilakukan dan yang akan saya lakukan pada waktu ke depan. Semoga konten ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Mari kita mulai dari nilai-nilai guru penggerak dan peran guru penggerak. Ada 5 nilai-nilai guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Begitu pula dengan peran guru penggerak. Terdapat 5 peran, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antara guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Berikut ini gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Nilai guru penggerak yang pertama yang akan saya gambarkan adalah saya akan menjadi guru yang berpihak kepada murid. Kepentingan dan kebutuhan murid adalah yang utama. Sebagai guru penggerak, saya akan selalu berusaha agar pembelajaran yang saya terapkan adalah pembelajaran yang berpusat kepada murid. Sebisa mungkin menjalankan peran guru sebagai penuntun yang dimaksudkan Ki Hajar Dewantara, sehingga murid akan mandiri dalam belajar. Selain itu, saya akan mewujudkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan agar murid di kelas semangat dan termotivasi untuk belajar. Rasa jenuh dan bosan saat belajar akan berkurang tentunya, berdampak pada pembelajaran yang akan lebih optimal. Berikut beberapa kegiatan atau program yang telah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan. Yang pertama adalah pembelajaran yang berpusat kepada murid. Murid di dalam kelas dapat memilih bagaimana cara yang nyaman untuk mereka menerima pembelajaran, namun tetap pada tujuan yang sama. Yang kedua adalah menjaga suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Dengan suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan, murid akan lebih lepas dalam mengekspresikan diri dalam tiap pembelajaran. Yang ketiga adalah memfasilitasi kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran yang bersifat mengembangkan minat dan bakat murid. Segala bentuk minat dan bakat murid dapat disalurkan di tempat yang positif, sehingga akan berkembang dan bermanfaat bagi mereka. Yang kedua adalah nilai mandiri. Saya memiliki komitmen bahwa saya akan disiplin dalam meningkatkan kompetensi dan terus bersemangat untuk melewati segala tantangan berkenaan dengan peningkatan kompetensi itu. Saya berpendapat bahwa nilai mandiri ini adalah nilai pada guru penggerak yang menjadi sumber energi atau tenaga. Mengapa demikian? Hal ini saya alami sendiri. Banyak hal yang bisa saya ceritakan. Di antaranya, pada masa pandemi yang lalu, seluruh pelatihan yang bersifat tatap muka dikurangi, bahkan sempat ditiadakan. Digantilah dengan sistem dalam jaringan. Saat pelatihan dalam jaringan pun, tidak semua guru terundang, sehingga disinilah letak nilai mandiri. Jika ingin menambah kompetensi, maka harus mencari sendiri webinar atau pelatihan online. Jika hanya menunggu, maka
akan tertinggal oleh guru-guru yang semangat dan mandiri di luar sana. Kemudian contoh lainnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana, serta kemampuan sekolah untuk melengkapi sarana dan prasarana tersebut. Jika guru tidak mempunyai inisiatif untuk menjadi inovatif, maka pembelajaran tidak akan terlaksana. Berikut ini adalah beberapa kegiatan yang sudah saya lakukan dan akan saya lakukan di masa mendatang. Seperti meningkatkan kompetensi dengan mengikuti pelatihan, baik secara daring maupun luring. Kegiatan inilah yang membuat saya mampu tetap bersaing di masa pandemi yang sempat membuat dunia pendidikan temponya menurun. Kemudian, saya aktif di komunitas guru. Komunitas guru ini salah satu yang saya ikuti adalah NGMP Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan. Meski tidak ramai anggotanya, namun kami sering melakukan pertemuan untuk sekedar bertukar informasi dan menambah kompetensi seputar dunia pendidikan, terutama PJOK. Kemudian mengikuti program pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Salah satunya yang sekarang sedang saya ikuti ini adalah pendidikan guru penggerak. Selanjutnya, saya juga aktif mengikuti pelatihan di SIM PKB. Di tahun 2021, saya melaksanakan 5 pelatihan yang ada di SIM PKB. Antara lain, pendidikan inklusif, asesmen kompetensi, semangat guru, dan lain-lain. Program Kemdikbud ini sangat membantu kala itu, di mana pelatihan oleh Pemkab atau Pemprov sangat kurang. Sehingga dengan diadakannya pelatihan di SIM PKB itu, guru yang mandiri dan ingin berkembang dapat mengikuti pelatihan tersebut dengan belajar secara mandiri dan menyelesaikan tugas dan ujiannya sesuai dengan waktu yang kita bisa. Yang terakhir adalah saya mengikuti webinar yang menunjang kompetensi guru, seperti pemanfaatan akun Belajar ID dan juga bagian topik dalam platform Merdeka Mengajar. Nilai yang ketiga adalah reflektif. Sebagai guru penggerak di masa mendatang, saya akan terus dapat untuk memaknai tiap pengalaman yang saya lakukan atau yang saya amati. Beberapa kegiatan yang telah saya lakukan dan akan saya lakukan pada masa mendatang adalah pada tiap akhir pembelajaran, saya mengajak murid untuk menarik kesimpulan dan mengajak mereka untuk melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah terjadi, baik dari sudut pandang materi dan juga dari cara saya menyampaikan informasi pada pembelajaran tersebut. Berikutnya adalah saya meminta rekan sejawat untuk melihat dan memberi komentar terhadap proses pembelajaran yang saya lakukan. Hal ini sangat banyak manfaatnya karena saya dapat mengoreksi cara saya mengajar dari penilaian teman saya tersebut. Yang terakhir adalah saya melakukan evaluasi diri dan merencanakan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi diri, juga pada penilaian rekan sejawat dan supervisi kepala sekolah. Tindak lanjut ini pernah saya terapkan juga dalam penelitian tindakan kelas. Setelah mendapatkan hasil, kemudian saya lakukan seminar hasil PTK tersebut di sekolah, disaksikan oleh pengawas dan guru, baik dari sekolah kami maupun dari sekolah luar. Nilai berikutnya atau nilai keempat adalah nilai kolaboratif. Menurut saya, dengan bekerja sama untuk kita mencapai tujuan pendidikan itu akan lebih mudah. Komunikasi ini bisa dibilang adalah pembuka pintu dari tujuan pendidikan itu. Berkomunikasi dan menjalin kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, orang tua murid dan siswa tentunya akan mempermudah apa yang kita rencanakan dalam hal menjalani pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah. Kegiatan-kegiatan yang telah dan akan terus saya lakukan terkait hal ini adalah: yang pertama, menjalin komunikasi dengan wali murid dan membuat pertemuan berkala. Kegiatan ini sudah saya lakukan sejak pertama kali saya menjadi guru di SMP Negeri 3 Singkil Barat ini. Terhitung hingga sekarang sudah 7 tahun. Sudah
bermacam karakter orang tua wali murid yang telah saya jumpai. Namun, hampir seluruhnya memiliki satu kesamaan, yakni mereka ingin yang terbaik untuk anaknya. Disinilah peran kita sebagai guru untuk mengetahui lebih dalam karakter anak saat di luar jangkauan kita, yakni saat mereka berada di rumah. Sehingga kita dapat merencanakan apa yang cocok kita lakukan untuk anak tersebut di sekolah. Dan juga di waktu pertemuan itu, kita pun bisa menceritakan perkembangan anaknya di sekolah, sehingga orang tua dan guru bisa berkolaborasi untuk membantu anak meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat, seperti yang apa disampaikan oleh Hajar Dewantara. Yang kedua adalah berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga rekan guru dalam kegiatan seputar pendidikan. Hal ini tentunya menjadi hal yang paling dibutuhkan, mengingat dalam satu sekolah sudah pasti memiliki visi dan misi untuk sekolah tersebut, sehingga kolaborasi antar guru dan kepala sekolah serta rekan sejawat sangat memiliki andil untuk tercapainya visi dan misi sekolah itu. Yang ketiga adalah membuat kesepakatan kelas dalam pembelajaran. Bentuk kolaborasi antara guru dan murid dalam kaitannya dengan Merdeka Belajar ini sangat erat, yang mana dalam membuat kesepakatan, guru dan murid harus saling berkolaborasi sehingga tidak ada pihak yang merasa terbebani, apalagi pada sisi murid. Karena dengan terbebaninya murid, pengalaman belajar mereka akan berbeda apabila mereka merasa lepas tanpa beban. Yang terakhir adalah murid dituntun untuk dapat berkolaborasi sesama dalam pembelajaran kelompok. Di sini peran guru untuk membangun kolaborasi antar murid agar mereka dapat menyelesaikan tugas kelompok dan pembelajaran dengan saling membantu dan mengisi, mencapai tujuan pembelajaran hari itu bersama-sama. Pembelajaran berkelompok apabila dilakukan dengan cara yang pas, maka proses pembelajaran tersebut akan menarik dan peserta didik akan semangat dalam pelajaran. Nilai yang kelima dan yang terakhir adalah nilai inovatif. Mengurutkan nilai inovatif di slide terakhir bukan berarti saya menganggap nilai ini yang perannya tidak besar. Justru nilai inovatif inilah yang di masa sekarang ini yang memiliki pengaruh paling kuat. Mandiri dan inovasi seperti satu kesatuan, karena guru yang mandiri akan terus berinovasi. Karena saya akan menciptakan inovasi baik dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran untuk kemajuan murid dan sekolah. Berikut adalah kegiatan yang telah saya lakukan dan akan terus saya lakukan di masa mendatang. Yang pertama, memanfaatkan IT dalam pembelajaran. Kegiatan ini termasuk inovatif karena ada proses kreatif di dalamnya, seperti membuat video pembelajaran menggunakan Canva dan atau membuat slide PowerPoint. Pemanfaatan IT ini juga dapat meningkatkan minat belajar murid, karena ada dari beberapa murid yang lebih mudah menerima informasi dengan menggunakan media audio visual. Yang kedua adalah memasukkan permainan rakyat dalam pembelajaran olahraga. Pembelajaran olahraga dilakukan di kelas dan di lapangan. Saat berada di lapangan, kadang murid dihantui rasa takut akan kelelahan dan pembelajaran juga sering monoton. Karena tahap pembelajaran olahraga di lapangan biasanya dimulai dengan peregangan atau stretching, kemudian dilanjutkan dengan pemanasan atau warming up, barulah masuk ke kegiatan pembelajaran. Selalu begitu sehingga membosankan. Di sini saya memasukkan permainan rakyat dalam pembelajaran pada tahap pemanasan yang dilakukan 10 sampai dengan 15 menit. Selain menambah minat peserta didik karena asyik bermain, juga dapat menanamkan kecintaan dengan budaya agar permainan rakyat tidak dilupakan. Mengingat sekarang era digital, banyak murid yang lebih senang bermain gadget daripada permainan rakyat.
Yang ketiga adalah memanfaatkan alam sekitar untuk aktivitas pembelajaran. Memanfaatkan alam sekitar ini juga bentuk dari inovasi menurut saya. Dikarenakan kadang sarana dan prasarana untuk beberapa materi olahraga tidak tersedia di sekolah, sehingga beberapa materi bisa saya lakukan dengan memanfaatkan alam sekitar. Contohnya, di sekolah kami tidak memiliki matras untuk senam lantai. Di lingkungan sekolah ini terdapat padang ilalang, sehingga saya mengajak anak-anak untuk membuat matras sederhana dengan karung, kemudian kami isi dengan ilalang tersebut untuk dijadikan matras. Sehingga matras ini dapat digunakan pada pembelajaran materi senam lantai. Yang keempat adalah berkarya dengan menulis. Saya telah membuat sebuah PTK hasil dari evaluasi diri, bentuk refleksi saya, dan juga saya telah menciptakan sebuah buku dari hasil inovasi yang telah saya buat, yaitu memasukkan permainan rakyat dalam pembelajaran olahraga. Tahapan demi tahapan permainan tersebut, cara memasukkannya saya tuliskan, sehingga jadilah sebuah buku yang dapat dimanfaatkan oleh guru-guru PJOK lainnya. Dari karya ini dapat dijadikan referensi untuk rekan guru lainnya, dan juga pembakar semangat untuk rekan guru PJOK khususnya membuat karya yang sama. Dan terakhir adalah saya menciptakan logo sekolah, logo SMP Negeri 3 Singkek Barat. Di tahun 2017, setelah berjalan 2 tahun semenjak saya pertama kali bertugas di sekolah ini, saat itu SMP Negeri 3 Singkek Barat belum memiliki logo sekolah. Dengan melihat lingkungan sekolah dan visi misi sekolah, saya mendesain logo sekolah dan sekarang sudah di-SK-kan dan juga sudah digunakan sebagai identitas di SMP Negeri 3 Singkek Barat. Itulah kegiatan-kegiatan yang menggambarkan saya setelah 3 tahun menjadi guru penggerak. Semoga kegiatan-kegiatan tersebut dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 1.2, nilai-nilai dan peran guru penggerak yang mencerminkan diri saya di masa mendatang. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.